Menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati. Mencoba bangkit dan terus beradaptasi agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati. Menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati. Mencoba bangkit dan terus beradaptasi agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati.
Menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati, mencoba bangkit, dan terus beradaptasi. Agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati. Menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati, mencoba bangkit, dan terus beradaptasi. Agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati.
menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati, mencoba bangkit, dan terus beradaptasi. Agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati. Selamat siang, apa kabar Anda? Oke. Sebentar, saya tadi masukkan dulu maskernya agar prokes tetap terjaga. Selamat siang para peserta, apa kabar Anda? Senang sekali bisa menyapa Anda hari ini. Dan juga tentunya saya ingin mengucapkan selamat datang di acara pertama, di hari pertama rangkaian acara Wealth Wisdom 2021. Wellness to Wealth di kelas Mindful. Dan izinkan saya untuk menyapa Anda, salam kenal teman-teman sekalian. Saya dengan Intan Bedisa, saya merupakan moderator untuk sesi yang sangat menarik pada siang hari ini. Tentunya sesi yang sangat inspiratif, khususnya bagi perempuan. Kenapa begitu? Karena topik ini teman-teman merupakan agenda yang lagi kenceng-kencengnya nih sebenarnya. Digalakan baik dari komunitas global maupun juga secara nasional juga. Dan bahkan sebenarnya bisa dibilang ini never ending story, never ending issue yang sebenarnya gemanya harus terus digalakan terus. Apalagi kalau bukan mengenai women empowerment. Dan untuk itu juga makanya kita rasanya patut memberikan apresiasi nih setinggi-tingginya kepada Permata Bank Priority yang sudah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk terus mengingat ya, untuk terus menggemakan nih agenda mengenai women empowerment. Jangan sampai kita kasih kendor khususnya ya di era pandemi seperti ini. Nah tapi sebelum saya mulai lebih dalam lagi teman-teman, sebelum memulai diskusi dan juga ngobrol-ngobrol seru pada siang hari ini, saya ingin menyapa dulu bagi para peserta, selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Wealth Wisdom. Izinkan saya untuk memberikan sedikit perkenalan mengenai apa sih Wealth Wisdom itu. Nah Wealth Wisdom ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan
diselenggarakan oleh Permata Bank dan di mana pada tahun ini sudah memasuki tahun ke-7 teman-teman. Dan topik yang diangkat kali ini sebenarnya relevan banget nih dengan apa yang sama-sama kita hadapi pada sejak 2020 hingga sekarang belum kelar juga, apalagi kalau bukan pandemi. Dan tentu saja kondisi seperti ini kadang membuat kita jatuh, tapi jangan sampai deh kita tidak sulit untuk bangkit kembali. Nah makanya Permata Bank kali ini akan mengusung tema Wellness to Wealth yang tentunya tujuannya adalah ingin menginspirasi kita agar tetap optimis, agar kita bisa strive and survive terutama di era apapun, kondisi apapun, khususnya di kondisi pandemi seperti saat ini. Nah teman-teman, saya juga tentunya dengan background pandemi seperti ini ya, rasanya ingin juga nih mengajak para peserta sekalian untuk berdonasi, membantu saudara-saudara kita yang saat ini digalakan oleh Permata Bank ya di bidang UMKM, kemudian juga tenaga kesehatan yang sangat terdampak sebenarnya dengan pandemi, untuk memberikan donasi kepada mereka agar tentunya mereka semakin semangat, kita sama-sama membantu saudara kita. Caranya gampang sekali teman-teman dan juga para peserta sekalian. Anda bisa mengklik donasi sekarang dan juga ikuti petunjuknya. Nah nanti bantuan dari teman-teman sekalian akan disalurkan secara bertahap dan tentunya ini khususnya akan disalurkan kepada teman-teman UKM dan juga para tenaga kesehatan di wilayah Jawa dan Bali. Nah selain juga memberikan apresiasi tadi setinggi-tingginya kepada teman-teman UKM dan juga tenaga kesehatan, Permata Bank juga tidak lupa nih untuk memberikan apresiasi dan juga salam peluk hangat untuk teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi pada hari ini dengan cara memberikan kesempatan kepada kita semua mendapatkan tanda partisipasi ya. Ini berupa e-sertifikat ya, sertifikat elektronik, di mana caranya gampang sekali. Anda tinggal scan QR code, kemudian isi data diri Anda. Nah nanti dari situ Anda langsung bisa mendapatkan e-sertifikat ini sebagai bentuk tanda partisipasi Anda pada siang hari ini. Oke, baiklah, tadi itu adalah sedikit perkenalan mengenai Wealth Wisdom. Dan apa sih topik kita kali ini? Tadi saya sempat mention memang soal women empowerment. Selama 40 menit ke depan kita akan membahas seluk-beluk, kita akan membangkitkan lagi inspirasi para perempuan Indonesia biar tetap semangat di tengah sebenarnya bisa dikatakan data yang kurang baik, data yang rasanya jangan sampai nih begini terus, apalagi kalau bukan data dari World Economic Forum. Ini saya saking bersemangat ya, di mana data ini menunjukkan teman-teman bahwa sebenarnya gender gap di Indonesia itu rankingnya turun. Ini merupakan warning sign sebenarnya ya, dari 85 kita turun ke 101. This is not a good sign, tapi justru hari ini sama-sama kita akan bahas kenapa hal ini terus terjadi dan bagaimana kita bisa menggerakkan terus perempuan Indonesia agar semakin semangat. Nah sebenarnya di Indonesia sudah banyak sekali contoh-contoh perempuan sukses ya, atau bisa dikatakan sebagai success story dari Indonesian women yang bisa menembus stigma mengenai perempuan dalam sektor bisnis, kemudian juga kepemimpinan perempuan dan sebagainya. Contohnya ya, salah satunya adalah kita bisa melihat Direktur Utama Pertamina, kemudian juga Kepala BPOM Ibu Lukito, juga ini merupakan perempuan-perempuan hebat yang menjadi punggawa baik di sektor pemerintah, bahkan tadi Pertamina, sektor oil and gas yang sebenarnya bisa dikatakan male dominated field. Nah hari ini untuk itu tidak usah berlama-lama lagi, saya ingin juga nih memberikan kita semua kesempatan bercakap secara langsung dengan dua perempuan hebat Indonesia, bisa dikatakan sebenarnya masih muda juga, sudah hadir di tengah-tengah layar kita semua saat ini adalah pembicara yang sangat luar biasa. Kita sambut langsung Ibu Febriani Edi, merupakan CEO PT Vale Indonesia Tbk, dan juga Ibu Sinta Kamdani, CEO Sintesa Group. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, oke, hai. Ini rasanya kalau bilang ibu apa ya, Mbak aja ya, Mbak Febriani ya, biar kita lebih akrab nih. Mbak Febriani apa kabar Mbak, sehat?
Baik, sehat. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Ini sebenarnya panggilan akrabnya Mbak Febri ya. Aduh, mudah-mudahan kita bisa ketemu offline ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Jadi ngobrolnya nggak via layar seperti ini. Juga saya Ya. ingin menyapa juga Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta, apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Baik, sehat. Keren, Selalu. keren. Ini tetap menginspirasi apapun kondisinya, pandemi pokoknya hajar aja. Perempuan Indonesia tidak boleh kalah dengan keadaan apapun termasuk pandemi. Betul ya, itu bisa menjadi pembuka kita ya, Mbak Febri dan juga Mbak Sinta ya. Oke, baik. Nah, sedikit perkenalan nih teman-teman bahwa Mbak Febri ini merupakan CEO perempuan pertama dari PT Vale Indonesia Tbk, merupakan perusahaan tambang asal Brazil. Nah, saya mungkin ke Mbak Febri dulu. Ini sebenarnya saya mau bilang CEO perempuan pertama itu seneng sih Mbak. Karena oke, perempuan mendapatkan kesempatannya. Tapi 2021 ini Mbak masih aja ya titlenya perempuan pertama. Why this still happening Mbak? Mbak Febri gimana? How do you feel nih? Bisa menjadi perempuan di pucuk pimpinan perusahaan tambang yang notabene merupakan male dominated field. Ya, terima kasih Mbak. Kalau how do I feel? I feel like in the spotlight ya, always. Memang itu jarang sekali ya. Jadi sering kali banyak ada permintaan untuk webinar dan sharing session. Dan saya sebenarnya sangat senang ya karena ini suatu kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk memotivasi lebih banyak lagi wanita untuk mau maju ya, bahwa it's not that difficult, bahwa sebenarnya kita bisa berusaha juga. Jadi kalau saya sih merasa really in the spotlight ya, dan bersyukur juga karena kalau saya lihat waktu hari pengangkatan itu sosial media dan berita ya semua termasuk internasional juga banyak yang reach out untuk ucapan selamat dan betul-betul ikut gembira ya. Jadi saya merasa ada strong support dari eksternal. Kalau di internal Vale sendiri kan sudah 14 tahun ya. Jadi di Indonesia, di Brazil, di Kanada, global corporate kenal gitu ya. Dan saya bersyukur sebenarnya di Vale yang saya syukuri itu walaupun sebenarnya diversity inclusion baru kita canangkan tahun lalu. Jadi saya bukan produk dari structure approach ya untuk menjadi CEO wanita. Namun paling tidak di Vale saya merasa itu tidak pernah ada resistensi yang kuat terhadap wanita yang ingin berkarya. Jadi itu suatu hal yang saya syukuri. Dan kalau saya lihat dalam perjalanan karir saya ini, semua atasan saya itu laki-laki. Dan sponsor mentor saya juga laki-laki. So I will not be successful without the support from men. Jadi saya mau encourage saja kesempatan ini untuk semua wanita di luar sana bahwa banyak sekali kok laki-laki yang juga ingin lihat kita berhasil. Oke. Mbak Febri itu such a inspiring quote ya sebenarnya ya bahwa perempuan siapapun bisa, kesempatannya sebenarnya sama dan sudah diberikan itu khususnya oleh PT Vale Indonesia sudah memberikan sistem itu untuk perempuan. Tapi pressure nggak sih Mbak ada di C-level gitu ya, perempuan sendiri gitu tadi Mbak katakan, itu bagaimana sih untuk kemudian bisa menyatukan persepsi? Karena perspektif gender terkadang suka berbeda dalam pengambilan keputusan. Gimana tantangannya apa sih Mbak Febri sebenarnya dalam hal ini? Ya. Kalau di Vale ya, saya merasa itu tango. Dari perusahaan punya kewajiban memang menciptakan lingkungan yang inklusif. Sehingga semua orang merasa menjadi bagian dari perusahaan, regardless dia gender, agama, background, dan segala macam ya. Jadi perusahaan memang punya kewajiban lah untuk menciptakan lingkungan demikian. Tapi kita sebagai wanitanya juga punya peranan yang jauh lebih penting ya, mendrive perubahan. Jadi memang dua arah. Nah kalau tadi di sana bagaimana rasanya ya di C-level itu sendiri ya sampai sekarang masih direksi sendiri wanita. Terus terang yang saya sedih itu 2 level di bawah saya itu baru ada wanita lagi. Jadi nanti kalau saya udah selesai jadi dirut, bagaimana pengganti saya itu nggak ada wanitanya. Jadi ini PR besar saya. Nah kalau ditanya sebenarnya dari sisi perusahaan yang kita lakukan mungkin saya bisa rekomend juga ke yang lain adalah ada education proses yang panjang ya. Jadi ini bukan one off program, tapi ini sesuatu yang harus dipikirkan betul-betul jangka panjang. Jadi di Vale itu kita ada untuk C-level atau executive level itu ada namanya gender intelligence. Jadi bukan training unconscious bias, tapi intelligence yang sebenarnya mengeducate perbedaan wanita dan neuroscience ya di belakang brain-nya wanita dan laki-laki. Bukan berarti bahwa semua wanita sama atau laki-laki sama, tapi generally ya secara umum bagaimana wanita melihat masalah, menganalisa masalah, mengambil keputusan itu berbeda dengan laki-laki. Dan di Vale ini kita mau mengemphasis bahwa ya kita tidak
kita menginginkan perbedaan itu. We welcome the differences. Karena disitulah terdapat kekuatan dari perbedaan itu. Nah, memang PR kita menciptakan inclusive environment sehingga dialog menjadi terbuka, sinergi terjadi ya. Jadi dari sisi saya tuh ambil contoh deh, saya dengan direktur operasi saya. Sebelum training session gender intelligence itu, saya dengan dia itu rada nggak cocok. Karena kalau tipenya dia itu selalu lihat ada masalah, action. Solusinya apa langsung. Kalau saya selalu tunggu dulu, kita harus bahas dulu masalahnya kayak mana, konteksnya apa nih. Jadi selalu ada perbedaan. Tapi dengan gender intelligence, kita jadi tahu, oh saya tuh begini, dia itu begitu. Jadi kita memahami perbedaan itu, sehingga dalam diskusi dan dialog lebih terbuka dan lebih menerima. Setelah sesi itu sebenarnya ada lingkungan yang lebih baik ya untuk kita berkolaborasi. Jadi saya merasa bahwa tertolong. Dan memang kita mempromot bahwa perbedaan perspektif itu penting sekali. Kita tidak ingin semua sama ya, karena dengan perbedaan perspektif datanglah solusi inovatif kan. Datanglah dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih kaya karena kita melihat perspektif yang berbeda. Oke, wow, menarik sekali. Nah, tapi saya ingin memperdalam lagi apa yang Mbak Febri sampaikan dengan Mbak Sinta. Mbak Sinta, ini merupakan CEO dari Sintesa Group. Ini sebenarnya mungkin sama ceritanya. Kalau Mbak Febri ini sebenarnya dikelilingi oleh laki-laki di C-level. Kalau Mbak Sinta ini kan backgroundnya memang pengusaha, dari keluarga pengusaha. Dan saya sebenarnya sempat nonton nih di YouTube ada wawancara Anda dengan Harvard Business School ya, kalau tidak salah. Dan Anda cerita bahwa dari keluarga pengusaha tapi keluarga Anda itu memiliki dua anak perempuan yang dimana sebenarnya bisnis itu seringkali didominasi atau bahkan stigmanya ini yang meneruskan harusnya laki-laki gitu. Jadi dari kecil mungkin Anda sudah menembus stigma itu. Betul Mbak Sinta, bagaimana ceritanya Anda sebagai perempuan yang sebenarnya dari kecil sudah harus memutus stigma itu. Boleh diceritakan ke kita nggak? Ini menarik banget pasti ceritanya Mbak Sinta nih. Jadi memang kalau saya menilik balik perjalanan hidup saya pikir ini semua kembali lagi semua pasti ada rencana ya dari yang di atas, karena ayah saya itu, orang tua saya memang hanya diberikan 2 orang putri, jadi tidak memiliki anak laki, dan kami memang latar belakangnya dari sebuah bisnis keluarga gitu. Jadi kebetulan kalau bisnis keluarga itu persepsinya tuh biasanya ya diteruskan oleh anak laki-laki. Tapi betul. Ya unfortunately tidak ada, jadi tidak ada pilihan, stuck gitu kan. Dan memang suatu kebiasaan ya bahwa kalau bisnis keluarga tuh diteruskan oleh keluarga. Nah itu juga another stigma. Jadi sebenarnya one is gender, the other is antara keluarga dan juga profesional. Jadi ini juga suatu hal yang menarik untuk ditelaah. Jadi saya tuh dari usia yang masih sangat muda, memang karena saya kemudian tidak mempunyai saudara laki-laki ya. Biasanya dibawa ayah saya kerja, mengikuti kegiatan-kegiatan di kantor dari waktu usia saya masih sangat muda gitu, dan juga pada saat acara-acara keluarga ya pasti banyak perbincangan bisnis juga gitu di dalam suasana yang kita geluti. Nah, jadi memang saya sudah kebiasaan kalau dari kecil itu ya harus independen. Harus bisa bekerja sendiri gitu ya, jadi mandiri. Dengan kata lain, saya dari usia 13 tahun juga udah mulai kerja, udah menghasilkan income uang saku kecil gitu, tapi pokoknya harus mulai kerja. Dan karena begitu banyak mungkin harapan ya mungkin dari orang tua nih, perempuan mesti bisa semua, jadi inilah dengan segala macam upaya supaya belajarnya cepat. Jadi kalau orang liburan-liburan ya saya juga liburan sekolah ya harus kerja juga gitu loh sambil belajar gitu ya. Jadi ini nggak cuma soal kerja aja nih. Soalnya ibu saya ini juga pekerja sosial. Jadi dianggapnya yes, oke, kamu nanti mungkin harus meneruskan usaha keluarga, tapi jangan lupa kegiatan sosial itu juga penting gitu. Jadi ibu saya ngasih saya kegiatan sosial, ayah saya ngasih saya urusan bisnis kantor. Jadi ini yang sudah bagian dari hidup saya. Nah, kalau ditanya sebenarnya apakah ini sebuah pilihan? Apakah itu harus
apakah kita harus mengambil jalur itu? Sebenarnya enggak juga ya. Kalau kita mungkin pada saat itu mengatakan saya tidak mau, ya mungkin juga ya sudah gitu. Tapi mungkin sebagai bagian daripada keluarga pastinya kita mau memenuhi keinginan orang tua dan juga mau menunjukkan. Kalau saya tuh lebih mau menunjukkan, I wanna prove myself. Nggak apa-apa nggak punya anak laki-laki, saya bisa kok menjadi seperti anak laki-laki yang diidamkan gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi cita-cita saya. Tapi dalam satu sisi lain juga karena saya keluarga kecil, orang tua saya juga mengharapkan anak banyak. Jadi ya gitulah. Jadi saya mesti bisa meneruskan bisnis keluarga, tapi juga bisa memberikan mereka anak banyak. Jadi kebetulan bersyukur saya dapat 4 orang putra putri. Jadi jadi 4 orang anak saya bisa kasih cucu-cucu. Tapi saya juga bisa meneruskan bisnis keluarga. Jadi itu mungkin suatu hal dari awal saya memang udah ada keseimbangan itu ya, bagaimana kita harus bisa juga mengurus keluarga tapi juga meniti karir, dan ini saya rasa adalah bagian dari kehidupan saya. Oke, keren-keren. Emang itu harus balance ya. Aku mau tanya tanggapan dari baik Mbak Sinta, kemudian juga Mbak Febri juga. Ini banyak sekali sebenarnya ya, apalagi karena kita berada di lingkungan yang seringkali patriarkis gitu ya. Jadi apabila perempuan itu seringkali dibilang, nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi gitu. Ujung-ujungnya juga ke dapur. Mbak Sinta, bagaimana Mbak Sinta bisa kemudian menjawab persepsi-persepsi tersebut, khususnya nih di era yang udah 2021 kayak sekarang, era digital. Kemudian kita juga ada pandemi dan lain-lain. Sebenarnya sudah tidak boleh ada lagi stigma seperti itu. What's the message that you can share to semua perempuan Indonesia atau mungkin keluarga Indonesia yang masih memiliki persepsi yang terkukung seperti itu mengenai women empowerment, Mbak Sinta? Ya, jadi mungkin kalau kita bicara stigma, kita mesti bicara dulu mengenai budaya ya. Bagaimanapun juga kita adalah orang Indonesia dengan budaya yang memang sudah ya dari nenek moyang kita memang selalu dihadapkan dengan masalah bahwa memang bukan masalah ya, tapi mesti positioning ya, role bahwa laki-laki itu yang bekerja, perempuan itu yang mengurus rumah tangga gitu. Jadi mungkin budaya itu yang selalu ada didominasi di dalam kehidupan kita gitu. Terutama di Indonesia memang sudah seperti itu dari dulu. Nah, untuk bisa mengangkat stigma itu sebenarnya satu hal jawaban yang paling penting adalah bagaimana kita bisa kemudian mengedepankan yang namanya gender equality, ya kan, kesetaraan gender. Yes. Jadi kesetaraan gender itu yang jadi kunci utama, bahwa ini tidak role laki itu juga bisa di rumah tangga, perempuan juga bisa di tempat kerja gitu ya. Jadi ini bukan berarti kemudian harus ada masing-masing di dalam role-role tertentu. Nah, ini yang kemudian kita menunjukkan bahwa bagaimana kesetaraan gender ini di dalam satu budaya yang sudah begitu kental bisa terjadi. Nah, ini hanya bisa dilakukan apabila kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini bisa kok. Ini bisa kok. Perempuan juga bisa bekerja dan mengurus rumah tangga, laki-laki juga bisa bekerja dan mengurus rumah tangga gitu. Nah, ini saya rasa hal yang paling utama. Memang tadi dikatakan mengenai sosialisasi, edukasi itu penting. Tapi more than anything adalah menunjukkan. Jadi to show bahwa itu kemampuan itu ada, bahwa perempuan itu bisa multitasking. Makanya saya selalu mengatakan kuncinya kan with the work-life balance kan. Kalau ditanya kesuksesan perempuan itu di mana? Kalau dia berhasil sukses di karirnya, bisa menjadi mungkin seperti Mbak Febri itu sukses C-level gitu ya. Tapi kemudian rumah tangganya berantakan, dia akan dianggap sukses apa enggak? Coba saya tanya. Iya, terkadang kalau misalnya perempuan itu lebih banyak ditumpukan kepada pekerjaan domestik begitu ya Mbak. Jadi kalau urusan domestiknya ada apa-apa, perempuan juga disalahin. Benar nggak Mbak Febri? Gimana Mbak Febri? Betul kan? Iya betul kan? sekali. Jadi maksud saya
Jadi kalau perempuan itu sukses di karirnya tapi dia tidak sukses di rumah tangganya, itu tidak dianggap sukses. Benar. Tapi kalau laki-laki itu kan berbeda gitu. Nah ini yang mungkin satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan gitu, bahwa we need to have that work-life balance-nya itu, bahwa kita harus bisa menunjukkan kesuksesan kita di dua-duanya untuk mengatakan kita itu sukses. Ini keren Mbak Sinta. Saya senang sekali dengan message yang baru setengah nih, kayaknya belum nyampe setengah sesi ini, tapi message ini sudah keluar. Coba saya ke Mbak Febri dulu. Tadi Mbak Sinta sudah sedikit ya mengatakan mengenai sosialisasi penting, edukasi penting. Tapi menurut, sampai jatuh nih, saking saya semangat ya dengan cue card-nya. Menurut Mbak Febri, kenapa sih sebenarnya, apalagi ada data ya dari World Economic Forum bahwa, dan bukan hanya data World Economic Forum saja, tapi hampir semua data memang menunjukkan leadership perempuan atau keterwakilan perempuan di level leadership ini kurang. Menurut Mbak Febri, what's going on? What's wrong? Apa sih yang kemudian bisa membuat angka tersebut dan data tersebut keluar terus dan memang begitu terus saja? Gimana Mbak Febri yang memang sudah berhasil menembus stigma itu? Yang Mbak Febri mungkin dari pengalamannya, dari mungkin level staff kemudian naik. Apa sih kendala yang kemudian dirasakan dan mungkin itu menjadi cerminan ya atas kenapa data-data tersebut terus saja tersaji. Silakan Mbak Febri. Terima kasih Mbak. Mungkin saya tadi jawab sedikit juga sharing pengalaman yang pertanyaan sebelumnya ya, bahwa itu terjadi pada saya sih. Saya datang dari keluarga yang tidak mampu, jadi saya satu-satunya kakak, ada satu kakak dan adik laki-laki. Jadi ibu saya dari dulu udah bilang, kamu nggak usah pikir tinggi-tinggi sekolah, kamu pokoknya nanti selesai SMA udah cari pasangan kawin gitu ya. Jadi nggak jadi beban ekonomi dari keluarga lagi. Wow, jadi itu terjadi. Tapi saya percaya ya, nasib kita tuh di tangan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi we play role in our life juga. Jadi waktu itu saya lama lah negosiasi dengan ibu saya, sampai akhirnya ibu saya bilang, udah kalau kamu saya mau kuliah, bahkan saya mau di Jawa ya. Saya asalnya dari Palembang. Jadi ibu saya bilang, kalau kamu mau kuliah di Jawa cuma satu, kamu harus masuk UI. Kalau nggak masuk UI, udah lupakan deh gitu. Waktu itu terus terang saya juga nggak berasa saya hebat-hebat banget ya, gimana cara masuk UI ya. Tapi karena tidak dikasih pilihan, tidak ada pilihan lain. Jadi mati-matian kan, nggak ada pilihan lain, itu harus terjadi jadinya. Jadi saya sebenarnya bersyukur ke mama saya, kalau nggak ada paksaan, saya nggak akan bisa go in this ya. Nah kalau dari sisi pengalaman masuk di tambang, sama ya, jadi awalnya saya masuk di tambang itu kan 2007 di Vale, itu saya si level manager. Jadi ada 3 manajer wanita based di Jakarta. Saya yang paling sering ke Sorowako karena itu kerjaan saya bolak-balik. Jadi kalau di Sorowako GM meeting itu satu-satunya wanita. Memang kagok ya, berasanya kayak gimana ya, pernah nggak sih berasa di lingkungan yang begitu minoritas, sangat minoritas sendiri gitu. Nah memang pada saat itu saya mencoba menjadi seorang laki-laki, jadi saya harus ngomong tegas, kenceng. Sampai bablas, sekarang juga kayaknya susah ngomongnya nggak kenceng gitu. Sampai suami saya bilang, orang mana sih kalau ngomong kenceng banget gitu ya. Tapi itu jadi bawaan. Nah, itu awal dalam karir saya menjadi seperti itu. Tapi kemudian ada kolega saya, orang Australia yang baik ya. Kemudian dia lihat saya, dia ngomong ke saya, Febri, kalau Vale wants a man, they will hire men. Jadi langsung saya juga berpikir, oke. Jadi kayak ada refleksi ya, oke, that's true. Kenapa saya harus jadi seorang laki-laki? Nah, karena memang pada saat itu terus terang corporate environment-nya juga belum begitu welcoming ya terhadap perbedaan. Jadi akhirnya, tapi itu jadi suatu panggilan ya untuk berubah. Jadi mulai harus build confidence untuk menjadi diri saya sendiri. Jadi saya sekarang lebih banyak mengencourage yang lain adalah jangan takut, jangan ragu untuk menjadi diri Anda sendiri. Karena Anda sendiri itu akan membawa perbedaan. Dan prinsip saya juga kepada leaders di PT Vale juga, bagaimana seseorang leaders punya pekerjaan itu kan membantu timnya mencapai potensi terbaiknya. Bagaimana seorang bisa mencapai potensi terbaik kalau dia tidak diizinkan atau tidak merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi pertama basic need adalah dia harus betul-betul merasa comfortable sehingga dia bisa memberikan dan terus berkembang menjadi potensi terbaiknya. Jadi kalau di Vale saya merasa bahwa sekarang ya baru 2 tahun lah. Jadi tahun lalu dan tahun ini kita mulai dengan diversity inclusion komitmen kita sejak di launching itu jauh perubahannya ya. Jadi jauh lebih banyak empowerment, lebih potensinya meningkat lah untuk bisa memungkinkan ya. Nah, kalau tadi dilihat kenapa? Mungkin saya bicara dari sisi industri tambang ya, karena yang saya tahu tambang. Nah kalau pengalaman PT Vale sendiri, kenapa susah banget sih ya dapat leaders women? Karena hulunya juga sedikit. Jadi kalau kita tahun lalu misalnya kita buka vacancy ya, yang apply hanya 11% wanita. Jadi kalau 100% diterima pun
itu nggak akan enough untuk move the needle. Nah, jadi kalau kita ngelihat jadi program kita itu, kita sekarang ada program, kalau bagi kami ya, diversity inclusion itu tidak bisa jadi suatu individual initiative. Itu harus menjadi strategic goal, strategic priorities, dan sekarang menjadi bagian dari budaya perusahaan. Justru kita ingin salah satu pilar budaya perusahaan kita itu adalah diversity inclusion. Jadi itu benar-benar embedded di dalam DNA-nya perusahaan kita. Jadi ada banyak faktor yang kita harus lakukan. Kita harus lihat the entire employee life cycle. Jadi misalnya dari sisi hulunya, apa yang bisa kita lakukan? Nah itu kita harus mulai men-challenge ya barrier-barrier yang ada sehingga bisa ada concrete action yang kita ambil, mendrive different outcome. Keren, ini tadi yang sebenarnya Mbak Sinta juga katakan to show sebenarnya. Bahwa tidak ada, ini bidang perempuan, ini bidang laki-laki. Semua ya tidak ada bidang itu yang apa ya, yang memang berkenaan dengan gender. Nah itu yang tadi Mbak Sinta juga katakan. Nah mungkin aku ke Mbak Sinta dulu, bahwa ini menarik, kepo sih sebenarnya. Pernah gak sih Mbak ada diskriminasi atau mungkin kayak dipandang sebelah mata, bos gue perempuan gitu. Ada tidak sih hal-hal seperti itu terjadi Mbak Sinta? Itu saya rasa seringkali terjadi ya, sampai hari ini pun juga masih terjadi. Saya bilang kalau sebenarnya progres sudah luar biasa di Indonesia, tapi tetap tiap hari kita masih aja ada harus breaking the glass ceiling ya kita namakan. Jadi mungkin pengalaman diskriminasi whether that's conscious or unconscious pasti ada. Banyak yang unconscious. Makanya kita sekarang kan ada yang namanya unconscious bias training. Bahwa leader-leader itu di perusahaan selalu mengatakan, no, I'm actually semua ini tidak ada. Kita semua setara. Tidak ada namanya tuh gender pay gap. Tidak ada itu, tidak ada. Tapi dalam kenyataannya setelah dilakukan assessment dan training, ada juga sebenarnya gitu. Jadi memang kelihatan kita kadang-kadang tidak conscious, tapi diskriminasi itu masih terjadi. Nah mungkin sharing pengalaman saya ya, karena kebetulan saya ini menariknya nih keluar dari sebuah family bisnis yang harus saya teruskan. Nah, selain saya ini memang dari sebagai anak itu kan selalu dikatakan dia ini kan paling pasti dapat semua kesempatan, soalnya kan dia anak yang punya gitu kan, ya sudah ya pastinya lah dapat langsung. Tapi orang tua saya itu tidak seperti itu. Jadi orang tua saya tidak mau tahu kamu itu siapa gitu, anaknya bagaimana, saya harus tetap meniti karir dari bawah. Jadi walaupun bisnis saya bisnis keluarga, saya dulu bekerja buat orang lain dulu, pasti di drill dulu dikerja untuk orang lain. Tapi setelah saya masuk ke bisnis keluarga pun saya mulai dari bawah gitu. Tidak ada tuh langsung dikasih posisi di atas. Jadi sebenarnya saya selalu mengatakan pekerjaannya is even tougher karena sudah ada satu skeptik ya dari skeptisisme daripada karyawan bahwa ini anaknya yang punya nih, dia pasti udah enak nih jalannya. Itu satu. Kedua, saya masih sangat muda usianya waktu itu, dan yang ketiga ya karena saya perempuan gitu ya, jadi dianggap perempuan ini ayah saya kan semua tuh kayak bos, semua ngikut aja, dia ngomong A semua A, B B. Jadi tahu-tahu mau ada ini anak perempuan mau kemudian berkarir dan akhirnya saya bisa sampai di posisi puncak. Itu jelas saya dilalui oleh masa-masa di mana orang ngelihat saya sebelah mata gitu. Ini tidak hanya dari internal organisasi, tapi dari eksternal. Dan saya dalam pengalaman saya tentu saja tidak hanya di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kita melakukan bisnis deal, negosiasi, dan lain-lain, tapi juga di dalam kegiatan-kegiatan sosial saya. Contohnya di Kadin, itu waktu awal saya mulai di dalam kepemimpinan Kadin itu sangat terbatas perempuannya gitu loh. Jadi kita we are also talking about women leadership ya. Jadi kadang-kadang kalau kita di dalam employment, di dalam pekerjaan, maybe untuk masuk dan bekerja is one thing ya. Tapi berapa banyak perempuan yang kemudian meniti karir dalam karir ladder-nya sampai ke posisi puncak. Makanya orang seperti Mbak Febri dan saya mungkin cuma 5% kali di Indonesia gitu ya. Jadi memang itu women leadership is a big issue. Dan ini juga menariknya, ini tidak hanya datang dari laki-lakinya atau persepsi laki-laki dalam mendiskriminasi, tapi kadang-kadang perempuan tuh letih. Dia bilang, aduh susah ya daripada
saya diomongin daripada saya dibilang ambisi. Mbak yang bilang saya ini super ambisius mungkin kebanyakan orang. Dia bilang gila nih si Sinta, ambisinya luar biasa mau. Kalau laki-laki nggak akan dibilangin ambisi, tapi kalau perempuan pasti kita dibilangin super ambisi. Oke, ini jadi ini tantangan. Banyak yang mengatakan, oh kalau begitu saya capek deh, mendingan saya nggak usah ke leadership position. Saya tenang-tenang aja di sini, ya bekerja dengan tenang, dengan penghasilan saya nggak usah deh jadi pemimpin bikin pusing aja nanti diomongin banyak orang gitu. Nah ini yang menjadi saya rasa menjadi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Betul, ini menarik sekali Mbak Sinta, Mbak Febri, karena memang sebenarnya masih banyak perempuan yang kemudian terbawa stigma tersebut, terbawa persepsi bahwa ya sudah perempuan memang porsinya di sini gitu kan. Nah bagaimana, mungkin tadi Mbak Sinta sudah menjawab, coba saya ke Mbak Febri dulu. Menurut Mbak Febri, bagaimana nih agar perempuan juga jangan sampai terbawa persepsi tersebut. Jadi harus breakthrough the stigma gitu sebenarnya. Apa yang bisa diperbuat baik dari sisi, mungkin bisa cerita juga apa yang Vale lakukan, kemudian nanti ke Mbak Sinta juga bisa cerita juga apa yang Sintesa Group lakukan untuk kemudian bisa break the stigma tadi dan juga membangkitkan semangat perempuan tadi agar gender empowerment ini atau women empowerment juga semakin kencang gitu. Coba Mbak Febri, seperti apa sih ceritanya, bagaimana nih share pengalaman agar stigma tersebut bisa dihapus gitu? Ya, makasih Mbak. Kalau saya ya penting sekali kita bersyukur dan berpikir positif. Jadi kalau kita selalu dengan atmosfer positif, kita akan melihat segala tantangan itu pasti ada opportunity dan kesempatan. Misalnya tadi, kalau ada yang bilang, dia kan dapat pekerjaan ini karena dia wanita. Kalau kebetulan aja Vale lagi promosi gender diversity, makanya dia dapat pekerjaan ini. Jadi selalu ada stigma seperti itu, tapi bagi saya nggak usah diladenin, buktikan dengan kinerja, buktikan dengan result. Karena dengan waktu, berjalannya waktu, they can see kan, apakah ini betul-betul karena dia wanita atau karena memang kompetensi. Dan kedua sebenarnya gini, kalau ada banyak juga yang sesi-sesi sharing dengan para wanita yang mereka curhat gitu bahwa kalau saya merasa saya harus bekerja 2 kali lipat daripada laki-laki untuk mendapat posisi yang sama. Nah kalau saya sih jawabannya adalah coba berpikir positif ya. Kalau kamu harus bekerja jauh lebih keras untuk mendapatkan posisi yang sama, berarti kamu diasah untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih berhasil. Jadi anggap aja itu training yang super ya supaya kamu menjadi lebih berhasil. Dan kedua adalah jangan lupa kalau kita sudah harus susah payah mencapai posisi puncak ya, jangan lupa yang di bawah. Jadi kita udah berhasil, kita harus juga bantu yang lain supaya yang lebih banyak lagi wanita untuk bisa naik ya. Sehingga populasi ini kan level playing field-nya bisa makin lama makin besar ya. Jadi kadang-kadang udah di atas jangan lupa bantu yang lain supaya untuk bisa naik juga. Jadi kita bersama-sama menciptakan environment itu. Jadi lebih ke sana sih Mbak. Menurut saya sih ya balik ke positiveness ya dari kita sendiri. Oke, enabling environment tadi Mbak Febri katakan. Yang Vale sudah lakukan untuk kemudian bisa menembus stigma itu agar, atau tadi Mbak Febri mengatakan hulunya juga kurang gitu kan. Apa yang Vale sudah lakukan sebenarnya untuk mungkin bisa mengedukasi perempuan bahwa tambang nggak cuma buat laki-laki kok gitu, perempuan juga bisa gitu. Apa yang sudah Vale lakukan? Ya, kalau yang kita lakukan pertama memang tone from the top penting ya. Jadi tahun lalu itu Dewan Komisaris, Dewan Direksi bikin chapter komitmen diversity inclusion, kita broadcast semua, ada statement yang kuat ya dari leaders. Kemudian kedua, kita bangun roadmap karena hal seperti ini nggak bisa setahun atau berapa bulan jadi roadmap. Jadi tahun pertama itu lebih ke awareness, create awareness dulu. Apa sih sebenarnya diversity inclusion? Kemudian educating process. Tahun ini kita masuk educating. Jadi sebenarnya kita masih dalam early ya, stage ya. Edukasi tadi unconscious bias, kemudian harassment training, gender intelligence. Kemudian kita juga ada cross functional team yang kita bantu untuk melihat facility. Jadi ada satu isu kronik itu misalnya fasilitas toilet ya, basic need. Kalau di gedung ada, tapi pas di lapangan di mining area itu nggak ada untuk perempuan. Jadi tahun ini sampai akhir tahun ini target kita adalah basic need itu harus ada semua. Dan ini kemudian in parallel juga kita lihat policy prosedur kita ya. Karena policy prosedur kalau tidak dirubah, tidak meng-cater for this, maka tidak ada infrastruktur yang sustainable. Nanti menjadi individual agenda saja ya. Kemudian PKB, kita negosiasi dengan buruh ya. PKB juga ada pembekalan bahwa diversity inclusion aspek ini harus dipertimbangkan. Yang minoritas ini harus dipertimbangkan di dalam PKB kita. Jadi ada infrastruktur yang dibangun ke arah situ. Nah kalau tadi misalnya meng-cater harus dari cycle semuanya ya, hulu misalnya merubah image.
saat ini tambang betul-betul maskulin, terkesan tidak welcoming bagi wanita. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya advertisement job harus dibikin lebih friendly ya untuk semua pihak untuk mau tertarik bergabung. Kita juga belum melakukan roadshow. Jadi hal yang kita lakukan adalah roadshow misalnya ke university. Terus saya bicara di webinar juga suatu upaya untuk bilang bahwa tambang itu welcome wanita. Tapi kemudian setelah wanitanya masuk, kan retention harus dipikirkan. Jangan sampai udah bergabung kemudian resign. Nah retention harus dipikirkan. Karir advancement-nya, working flexibility. Sekarang kita ada talent analytics. Jadi itu menganalisa talent kita untuk melihat misalnya jumlah wanita, atau kemudian wanita yang punya potensi 2 band di posisi dia sekarang, itu pasti targeted, saya zoom in. Apa yang harus kita lakukan supaya dia cepat nih naik. Jadi ada banyak hal yang perlu kita lakukan, dan ini nggak bisa spot ya, dan harus continuity. Oke, baik. Thank you Mbak Febri. Coba saya ke Mbak Sinta dulu. Mbak Sinta tadi Vale sudah melakukan hal tersebut nih untuk bisa cater atau mendapatkan banyak antusiasme dari perempuan juga sebenarnya, pelamar perempuan. Nah kalau Syntesa Group seperti apa? Karena saya tahu ada energi juga ya bisnis unitnya, dan tidak sedikit juga bisnis unit Syntesa Group yang kebanyakan laki-laki, male dominated field juga sebenarnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Syntesa Group? Sebelum kita masuk ke Q&A, kebetulan sudah masuk nih ada pertanyaan dari peserta. Silakan Mbak Sinta. Terima kasih. Jadi Syntesa Group ini kan investment holding company, kita ada 4 pilar ya. Jadi mulai dari consumer products, industrial products, property dan renewable energy. Nah memang salah satu aspek menurut saya yang paling penting kalau kita bicara ini, kita memang harus mulai ke visi kita. Jadi visi Syntesa itu pada waktu saya ini prosesnya panjang ya, karena kami transformasi dari family business, tapi saya sekarang sudah memban benar-benar kekuatan di segi professional management kami. Nah memang di dalam pada waktu kita mereview visi kita, jadi visi kita ini adalah menjadi sustainable excellence company. Nah, kalau mungkin sudah diketahui di dalam sustainability itu kita ada aspek yang namanya Sustainable Development Goals. Jadi Syntesa itu menganut SDG itu ada 17 goal, kita sudah ada goal-goal tertentu yang kita fokuskan gitu. Nah, di dalam SDG itu kita namakan kita punya roadmap SDG. Jadi Syntesa itu punya roadmap SDG. Namanya Syntesa for the Earth. Kenapa itu penting? Karena sebenarnya aspek-aspek dalam SDG inilah yang kemudian menjadi bagian daripada kehidupan atau lifestyle dari Syntesa. Jadi kita integrate SDG itu to our business model. Ini tidak hanya sekedar SDG untuk melakukan CSR, tapi integrate di dalam business model kita. Nah, di dalam SDG itu ada yang namanya goal number 5, which is woman empowerment atau pemberdayaan perempuan. Nah, disitulah kemudian kalau kita melihat bagaimana ini terrefleksi di dalam roadmap Syntesa Group adalah bahwa kita kemudian mengedepankan unsur-unsur yang berkaitan dengan bagaimana Syntesa ini bisa melakukan kesetaraan gender di tempat kerja. Jadi itu dalam satu aspek yang internal ya. Jadi kesetaraan gender di tempat kerja itu apa yang kita lakukan. Nah, kita menganut asas yang namanya Women Economic Principle. Karena kalau kita ngomong kita ini equal, kalau kita bilang kita kasih kesempatan perempuan yang sama dengan laki-laki, it's not a matter of just a jargon that we want to say it. We need to prove with data that we actually do it, gitu kan. Nah, data ini saya rasa measurement ini sangat penting. Karena kebanyakan orang mengatakan, oh saya mengikuti sangat gitu ya, tapi apa data? Nah, jadi buat kami measurementnya harus jelas, makanya kita mengikuti juga yang namanya certification. Jadi kita di-certify, ada gears-nya. Jadi di gender equality on assessment-nya itu kita clear bahwa ada kita mengikuti aspek-aspek yang harus apa saja itu. Pertama, kalau dari segi aturan main yang dinamai peraturan perusahaan itu mesti clear bahwa kita punya equality dari segi recruitment. Jadi kalau kita bilang kita mau berikut itu, kita mesti memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Jadi pada waktu you do recruitment application process, itu sebenarnya you can also open up and say, okay, pada akhirnya decision is based on skill. Tapi pada saat pencalonan, you should have also equal candidacy between laki-laki dan perempuan.
Itu satu on the recruitment. Kedua, dari segi pay gap. Ya, memang selama ini itu tidak disadari, tapi gender pay gap kalau berdasarkan daripada research yang ada itu masih sangat besar di Indonesia. Saat ini yang mengikuti web itu cuma 6% perusahaan di Indonesia. Jadi berarti masih jauh sekali yang actually melaksanakan ya. Jadi ini juga suatu assessment yang sangat penting untuk dilakukan. Yang ketiga adalah kita melakukan training dan skill development untuk leadership. Nah, ini leadership perempuan ini, we cannot just say that we give equal opportunity, tapi bagaimana caranya supaya mereka itu mendapat bisa diberikan training-training yang memadai untuk mencapai ke leadership position. Ini termasuk juga interaksi dengan laki-laki juga gitu. Jadi maksud saya di sini a lot of times about leadership is about also communication and openness antara laki-laki dan perempuan. Jadi kami ada forum-forum, itu bukan hanya soal mentoring, skill mentoring, tapi mentoring into how do you treat women, how do you treat men. Yep. Karena masih ada diskriminasi di tempat kerja, masih ada sexual harassment di tempat kerja, itu masih ada. Gitu. Jadi kita harus membuat satu keterbukaan di mana mereka juga mendapatkan kesempatan untuk ada sistem mekanisme yang dianut gitu dalam perusahaan. Nah, ini adalah kesempatan-kesempatan yang kita harus buka. Jadi komunikasi I think is key. Training dan skill development itu tidak hanya untuk perempuan tapi untuk laki-lakinya juga. Dan itu untuk dual goal. Dan mungkin yang terakhir yang penting adalah providing the infrastructure necessary. Karena apa? Karena menurut saya sangat penting sekarang ini kita juga menyiapkan fasilitas. Apakah baik untuk ruangan ibu menyusui, apakah untuk daycare gitu ya. Jadi maksudnya fasilitas untuk kaum perempuan juga bisa bekerja dengan dengan environment dan lingkungan yang kondusif untuk dia bisa bekerja. Termasuk juga flexible working hours, termasuk juga kita bicara sekarang banyak perusahaan juga mulai bicara paternity leave, nggak cuma maternity leave. Karena selama ini yang dapat leave itu cuma perempuan, padahal laki-laki juga sekarang sudah mau memiliki paternity leave. Jadi ini sesuatu yang harus dibuka. Nah, ini kesempatan-kesempatan ini itu kita masukkan embedded di dalam cara kita institutionalize di sistem kita di Syntesa. Jadi number 5 itu tidak hanya sekedar goal yang mau kita capai, tapi kita embedded di dalam kita bekerja. Juga ini kita share di dalam supply chain kita gitu. Karena apa? Karena banyak suppliers kita juga mungkin tidak menganut hal-hal ini gitu kan. Bagaimana mereka juga bisa memberdayakan perempuan mereka. Jadi di sini saya rasa penting bahwa yang kita lakukan itu nggak bisa sendiri, tapi kita juga mesti share ke semua stakeholder kita. Nah, ini yang mungkin salah satunya kenapa saya sangat keen untuk juga pada waktu membentuk Indonesia Business Council on Women Empowerment, karena saya mengajak perusahaan-perusahaan tidak hanya dari saya sebagai Syntesa, tapi juga perusahaan-perusahaan lain untuk mengikuti dan mendukung gitu, sehingga semua itu mulai dari perusahaan itu kalau kita bicara gender equality in the workplace atau kesetaraan gender tempat kerja, mereka tahu persis apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini saya rasa menjadi bagian yang penting. Dan ownership, terakhir saya mau mengatakan ownership ini harus ada di semua employees. Jadi kalau kita tadi Mbak Feby juga mengatakan gender diversity and inclusiveness, itu diversity and inclusion itu mesti embedded di dalam semua karyawan. Ownership-nya itu harus ada, nggak cuma dari pimpinan aja, nggak bisa cuma Sinta maunya begini makanya ada roadmap-nya itu harus ditranslate kepada karyawan dan mereka harus masuk ke dalam KPI. Jadi kalau kita tadi mengatakan diskriminasi, apakah karyawan saya mendiskriminasikan atau tidak, itu harus bagian dari KPI. Jelas. Kalau enggak mereka nggak tahu. Baik. They don't do it. Mbak Sinta, ini sebenarnya kan upaya-upaya tadi yang juga dilakukan oleh Vale juga itu mendorong agar perempuan itu bisa mendapatkan kesetaraan di sektor bisnis misalnya. Dan kemudian juga bisa meningkatkan jumlah perempuan yang ada di pasar tenaga kerja. Itu sebenarnya juga tujuan-tujuannya. Nah, tapi bicara mengenai mendorong agar perempuan semangat nih untuk masuk ke sektor bisnis, untuk bisa lebih banyak lagi perempuan di level kepemimpinan dan sebagainya. Tapi ini ada pertanyaan yang menggemaskan sekali pasti sebenarnya dialami oleh seluruh perempuan. Ini dilema perempuan sebenarnya, Mbak Febri, Mbak Sinta. Pertanyaannya itu
bagi perempuan yang kemudian terlalu fokus berkarir gitu. Kemudian pasangannya jadi takut sendiri gitu kan. Nah gimana Mbak Febri, Mbak Sinta bisa kemudian membuktikan dan juga menjadi perempuan yang sebenarnya kalau dilihat dari data ya hanya 13% di Indonesia. Seingat saya data yang menunjukkan perempuan di level kepemimpinan begitu. Nah bagaimana sebagai Mbak nih, Mbak Sinta, Mbak Febri, 2 dari 13% perempuan tersebut di Indonesia bisa mengatasi permasalahan tersebut. Bahwa laki-laki kayaknya jadi takut nih sama gue, susah deh ntar nyari pasangan gitu kan. Gimana nih, ada pesan apa untuk para perempuan di luar sana? Mbak Febri dulu mungkin. Menurut saya ya work-life harmony is important. Dan kalau dalam satu keluarga ya suami dan istri itu kan satu kesatuan. Jadi memang harus ada pengertian. Jadi saya sangat bersyukur suami saya itu sangat mendukung karir saya. Kalau tidak ada dukungan dari beliau nggak mungkin saya ada di posisi ini. Jadi itu pertama. Jadi waktu saya dulu berkarir juga ibu saya itu sebenarnya takut sekali. Ini kamu kapan kawinnya ya? Sekarang umur sekian kamu udah posisi itu, siapa yang berani kawinin kamu gitu. Kalau yang anak laki-laki digituin nggak Mbak Febri? Enggak ya pasti ya? Kalau laki-laki lebih tinggi lebih bagus. Nah kan, oke. Nah, saya sampaikan ke mama saya, ya tergantung siapa, tipe seperti apa yang mau dikawin itu. Jadi saya memang awalnya bahkan ada keluarga saya itu dari keluarga itu expect bahwa saya harus kawini orang yang lebih sukses dari saya. Jadi saya pikir ini another stigma yang harus di ini ya, bahwa suaminya harus lebih berhasil. Terus saya pikir kalau begitu bagaimana keluarga saya nanti jadinya kan. So at the end ya saya merasa bersyukur ya suami saya sangat mendukung. Bahkan itu kalau di business event ya dia nemenin saya sebenarnya. Tapi yang diajak bicara dia seakan-akan dia yang CEO-nya. Tapi suami saya itu selalu bilang bahwa this is my wife, she is the CEO. Jadi dia yang lebih memposisikan saya. Jadi actually very helpful ya. Dan suami saya itu jadi sounding board saya. Jadi kadang-kadang saya nggak pede. Misalnya di international forum saya harus bicara di Brazil waktu itu, Global Forum Top 200 Leaders. Wow, ada jipernya lah sendiri gitu. Tapi suami saya bilang look at you gitu. What you have achieved today gitu. Apa yang buat kamu berbeda dari yang lain? Tidak. Kamu bisa lebih baik daripada mereka. Jadi saya sangat bersyukur ya. Dan mertua saya itu luar biasa. Mertua saya kan ngajarin banyak hal dalam equality. Jadi hal kecil, misalnya kita waktu itu makan, saya dan mertua saya masak, kemudian suami saya makan. Pas cuci piring, itu mertua saya bilang jangan kamu yang cuci piring, suami kamu yang cuci piring. Jadi semua itu berbagi. Jadi di dalam hal-hal kecil itu terbentuk. Saya tahu itu luxury for me mungkin ya, banyak yang tidak seperti itu. Betul, itu privilege sebenarnya. Mungkin saya nggak tahu, society juga berubah, kemudian juga waktu ya sebelum menikah mungkin sudah ada diskusi dulu dari awal. Kalau dari sebelum menikah memang sudah dia udah tahu saya wanita karir, dan kita sudah pernah bilang, saya pernah tanya dia juga bekerja. Jadi jawaban suami saya itu adalah ketika karir kamu lebih baik, kamu di puncak, saya ada untuk mendukung kamu. Tapi suatu hari jika karir saya yang lebih tinggi di puncak, kamu yang harus mendukung saya. Jadi saya harus rela melepas juga ya suatu hari nanti. Jadi memang timbal balik harus berdua, kalau tidak bagaimana keluarga itu bisa jadi. That's equality ya Mbak Febri ya. Mbak Sinta, terus gimana opini Mbak Sinta nih? Kalau perempuan itu lebih hebat dari suami, itu kayaknya agak-agak serem ya gitu. Gimana Mbak Sinta ini 2021 masih aja ada opini seperti itu? Mungkin sekaligus closing statement boleh ya Mbak Sinta ya? Ya, jadi saya mau sharing sedikit pengalaman saya bekerja pada waktu itu. Saya semua sales force saya itu perempuan, dan itu kebetulan bisnisnya direct selling. Dan pada waktu itu ada yang hebat perempuan, kemudian income-nya luar biasa karena dia sangat sukses. Kemudian suatu hari dia datang ke saya mengatakan, mohon maaf saya harus berhenti bekerja oleh suami saya. Kenapa? Karena I earn more than him. Pendapatan saya lebih tinggi dari dia, jadi saya nggak diperbolehkan untuk bekerja. Sehingga saya mesti panggil itu suaminya, saya mesti dudukin semua sama-sama. Ini adalah suatu pembelajaran ya. Mbak Febri mungkin suaminya suportif, suami saya juga suportif. Tapi mungkin perjalanan saya mungkin lebih punya banyak tantangan. Karena walaupun sangat suportif, awalnya itu suami saya sangat dominan ya. Dia benar-benar yang lebih, kalau saya dalam bahasa Inggrisnya tuh ada yang namanya male chauvinist. Saya selalu mengatakan apa-apa tuh dominan harus laki-laki gitu. Dia kepala rumah tangga dan lain-lain. Sebenarnya in a way it's also good ya, karena in a way kita juga kadang-kadang ingin ya supaya
ini kita suami kita yang saya waktu pertama kali dapat credit card dari suami saya untuk bisa belanja-belanja, saya luar biasa senangnya. Walaupun saya ini juga bekerja dan bisa earning sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal juga yang membuat kita mengatakan, oh kita juga enak juga ya kita jadi istri ya. Mungkin income kita bisa jadi tabungan, nanti semuanya suami yang membiayai. Tapi yang saya mau mengatakan adalah bahwa di sini perlu satu proses. Nah, proses ini adalah perjalanan ini tidak, karena kebanyakan menurut saya laki-laki suami seperti suaminya Mbak Febri itu lebih jarang kalau menurut saya. Lebih banyak yang mengatakan, tunggu dulu, you better know, okay you can work, but you better know where your position is gitu ya. Jangan bisa melebih-lebih saya. Kamu memalukan saya ya kalau kamu mendominasi. Nggak usah sederhana aja bicara, soal bicara. Kalau kita mau ngomong segala, kamu tuh kebanyakan you have to know your place. Jadi kadang-kadang mesti direm gitu, karena mesti tahu where your place is. Nah, jadi menurut saya ini adalah suatu proses pembelajaran yang paling penting, di mana kita harus ada keterbukaan dan komunikasi ini sangat penting, bahwa suami juga harus mengerti posisi yang dihadapi oleh istri dan sama juga istri ke suami. Jadi maksud saya laki-laki dan perempuan ini proses pembelajaran yang cross. Jadi dua-duanya harus bisa saling belajar dan mengerti. Nah, sebenarnya suatu hal yang kenapa saya selalu mengatakan prove your point adalah lama-lama suami itu juga akan ada rasa bangga juga kalau istrinya hebat dan berhasil. Gitu kan. Nah, ini yang kita harus, bahwa kita ini adalah satu tim. Kita ini bukan hanya jalan sendiri-sendiri, kita ini satu tim. Keberhasilan Anda adalah keberhasilan saya adalah, jadi maksudnya kita ini we are one team. Betul. Dan di dalam one team we complete each other, itu adalah completion, itu termasuk di dalam bagi anak-anak. Saya kebetulan anak-anak sekarang saya udah besar ya. Jadi kita lihat sebenarnya kesuksesan keberhasilan anak kan adalah kebanggaan kita sama-sama. Jadi untuk itu kita harus bisa saling mengisi. Baik, anak-anak perempuan saya dua-duanya sekarang juga sangat very career oriented dan lain-lain gitu ya. Nah, ini hanya karena satu kebiasaan yang kita bawa di dalam apa yang kita lakukan di dalam keluarga kita gitu. Jadi saya rasa ini satu pembelajaran yang sangat penting. Jadi message yang mungkin saya mau tutup adalah bahwa buat teman-teman semua adalah never feel that you have to give up gitu, karena menurut saya semua itu ada jalannya gitu, dan kita harus terus fighting. We have to, perempuan mungkin harus break the glass ceiling every day gitu kan, but do it gitu, karena pada akhirnya kita pasti akan dapat opportunity dan kesempatan itu, dan harus kita ambil, dan jangan hanya kita terpaku oleh banyaknya omongan-omongan di luar sana yang membuat kita kemudian menjadi demotivated dan dan tidak merasa bahwa kita bisa menjalankan upaya yang kita mau. Mbak Sinta, jadi saya rasa itu yang penting. Menarik sekali keywordnya we are one team ini bagi para couple ya, dan juga we complete each other. Mungkin Mbak Febri, one brief sentence saja. Ini waktu kita karena sudah mepet sekali. One brief sentence, strong message untuk para perempuan di luar sana. Silakan Mbak Febri. Ownership for your career and life ya. Jadi kalau ada sesuatu tidak sesuai dengan harapan itu, lihat dan be positif ya. Jadi jangan menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain, tapi lihat dulu what can I do differently sehingga outcome-nya bisa berbeda. Dan selalu positif, gratitude ya, bersyukur, dan kemudian melihat apa yang bisa saya lakukan berbeda sehingga outcome-nya berbeda. Dan kedua, karena bersyukur kita melihat dalam setiap tantangan pasti ada kesempatan. Coba deh pikirkan baik-baik. Dan ketiga, kalau sudah mencapai posisi puncak, jangan lupa yang di bawah. Jadi kita juga harus bantu yang di bawah supaya naik ya. Keren. Baik, thank you Mbak Febri, Mbak Sinta. Aduh, kenapa sih cuma 40 menit waktunya? Rasanya tuh mau ngobrol lebih lama karena soal gender equality itu kayaknya tidak ada habisnya. Soal women empowerment apalagi. Mungkin sedikit closing bahwasanya sebenarnya bukan lagi nih yang namanya dibalik laki-laki hebat, ada perempuan hebat yang mendukung. Bukan lagi seperti itu rasanya ya, tapi di balik laki-laki atau perempuan yang sukses, ada pasangan yang saling support. Bener ya Mbak Febri dan juga Mbak Sinta. Thank you so much ini untuk bincang-bincangnya kali ini. Tapi sayang sekali kita harus menyudahi sesi kali ini, di mana Wealth Wisdom 2021 masih akan terus berlangsung setelah ini para peserta sekalian. Namun saya ingin mengingatkan sekali lagi,
berbagi bahwa Permata Bank akan mengapresiasi partisipasi Anda pada hari ini. Untuk itu caranya gampang sekali, Anda bisa scan QR Code, kemudian isi data diri Anda. Nah dari situ Anda akan bisa mendapatkan e-certificate. Nah itu sudah ada di layar QR Code-nya. E-certificate ini menjadi sebuah tanda bahwa Anda telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan pastinya berarti Anda sama-sama menggaungkan Women Empowerment dalam acara Wealth Wisdom 2021 kali ini. Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Febri dan juga para peserta sekalian. Kita lanjut deh ke acara dan juga sesi kelas selanjutnya. Masih banyak banget para pembicara lainnya yang tidak kalah inspiratif dari dua pembicara kita barusan. Saya Intan Bedisa, selamat sore, salam sehat, sampai jumpa, bye.